sebuah custom ROM Android 11 yang stabil untuk Redmi Note 5 saat ini. Ya, dan ini adalah Halo semuanya, welcome back to my channel. Ya, dan ini adalah custom ROM Android 11 dari web project untuk Redmi Note 5. Salah satu custom ROM Android 11 yang mulai stabil untuk saat ini. Dan bagaimana untuk custom ROM-nya, mari kita lihat videonya. Oke, ini adalah tampilan awal dari tentang ponselnya ya, dan seperti yang kalian lihat, di sini terlihat berbeda dari custom ROM yang lain. Lalu untuk firmware infonya di sini untuk Android versionnya sudah menggunakan Android 11 ya. Dan untuk versi kernelnya sendiri di sini masih menggunakan kernel extended ya, sama seperti custom ROM yang lainnya. Kernel yang umum dipakai untuk sebuah stok custom ROM AOSP. Ya, lalu untuk bagian fiturnya di sini ya masih sama seperti custom ROM AOSP lainnya, belum ada fitur tambahan atau fitur spesial di Android 11 ini. Dan untuk fiturnya sendiri di sini masih umum digunakan di Android 10 pada ROM AOSP ya, jadi tidak perlu dibahas di sini. Dan di custom ROM ini sudah tersedia mode dark mode-nya juga. Lalu untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya sudah support juga untuk di mode dark mode ini. Lalu untuk mode gestur di sini sedikit berbeda untuk penempatannya. Kalian harus masuk ke menu aksesibilitas. Dan untuk mode gesturnya di sini masih sama seperti di versi Android sebelumnya, ada 3 mode pilihan. Dan untuk tampilan full gestur di sini sudah ada pengaturannya. Untuk pengaturan garis yang di bawah ini untuk bagian full gestur kalian bisa ubah ukurannya. Ada ukuran kecil, bisa dihilangkan juga, dan ukuran panjang. Dan kalian tinggal sesuaikan saja untuk pengaturan itu sesuai selera kalian masing-masing. Lalu untuk di bagian keamanan, di sini hanya tersedia sidik jari saja dan belum ada face unlock-nya. Untuk kecepatan pembaca sidik jarinya di sini berjalan dengan baik ya, tidak ada bug dan berjalan dengan cepat ataupun normal. Lalu jika kalian ingin merubah suatu gaya atau wallpapernya, kalian cukup saja menekan pada layar utama seperti ini ya. Dan fitur ini tidak akan kalian temukan di menu pengaturan. Lalu untuk fitur di dalamnya ya masih sama saja seperti di Android 10. Di Android 11 ini masih belum ada fitur tambahan atau fitur spesial. Lalu masih ada beberapa bug juga ya di custom ROM ini. Contohnya seperti di sini di double tap to sleep. Di sini jika kita ketuk 2 kali tidak mengunci. Akan tetapi jika layar kita terkunci dan kita ketuk 2 kali di sini masih normal. Lalu untuk aplikasi backup-nya dari Android 10 ke Android 11 ini masih berjalan normal, tidak ada crash dan tidak ada masalah. Begitupun untuk kemampuan multitaskingnya di sini terasa sangat licin. Jarang sekali untuk perpindahan aplikasi, ada aplikasi yang memulai ulang atau aplikasi yang crash. Pokoknya di sini berjalan dengan normal. Lalu untuk screen on time-nya atau SOT-nya di sini saya gunakan dengan pemakaian wajar saja, tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu ringan dengan menggunakan kernel bawaan. Ya, di sini saya bermain game juga yaitu Mobile Legends dan saya gunakan selama 2 jam 3 menit. Lalu untuk layar menyalanya ya di sini terdapat 4 jam 5 menit. Dan browser digunakan 1 jam 19 menit. Lalu penggunaan sinyal atau data seluler di sini ada 4 jam 59 menit. Dan untuk screen on time yang didapatkan adalah 5 jam. Untuk SOT selama 5 jam menurut saya masih normal. Dan untuk penangkapan sinyalnya di sini masih normal dan stabil. Lalu untuk screen record di sini sudah tersedia untuk bawaannya. Meskipun pengaturannya belum paket komplit, tetapi di sini sudah bisa menggunakan record audio internal dan ini berjalan dengan normal. Lalu untuk penggunaan magis ya di sini di Android 11 ini dikarenakan belum banyak versi magis yang cocok untuk Android 11, maka saya sarankan kalian menggunakan versi magis yang 21.0. Dan untuk modul magisnya di sini kalian tinggal gunakan saja ya modul-modul yang lama. Di versi magis ini masih bisa berfungsi dengan baik.
Ya, dan untuk pembahasan kali ini mungkin cukupan sekian terlebih dahulu ya, dan mohon maaf untuk pembahasannya tidak lengkap juga. Dan buat kalian yang mencari custom ROM Android 11 kebutuhannya untuk daily di sini worth it banget, dan untuk bermain sosial media juga di custom ROM ini nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala. Dan bugnya juga sudah sangat minim ya di Android 11 ini, dikarenakan mungkin ini sudah mulai stabil ya. Dan untuk cara penginstalannya masih saja sama seperti custom ROM yang lainnya, dan kalian juga sudah pasti bisa ya. Lalu untuk bermain game juga di ROM ini menurut saya masih nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala. Dan buat kalian yang ingin nyoba ke Android 11 tetapi kalian takut ada banyak bug ataupun takut lag dan tidak enak dipakai, kalian tinggal coba saja custom ROM ini. Saya jamin custom ROM ini nyaman-nyaman saja saat digunakan. Ya, dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton.